Selamat malam pemirsa TVRI yang berbahagia. Malam ini kita akan ketemu lagi dalam rubrik realitas politik bersama saya Refli Harun. Dan ini saya kira pertemuan kita yang pertama setelah tanggal 17. Jadi coba-coba menjadi presenter yang baru begitu ya. Dan kita akan membahas tentang dana kampanye sekarang ini. Sudah hadir rekan-rekan saya ya. Pertama adalah mau dari sini dulu atau dari sana dulu? Terserah ya. Dari sana dulu ya. Pertama adalah Bapak Daniel Zuhron. Beliau adalah anggota Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia. Yang kedua, selamat malam Pak Daniel. Selamat malam Mas Refli. Bagaimana pengawasan pemilu kita? Baik-baik saja ya? Sampai hari ini masih dengan KPU lancar kayaknya. Lancar ya? Biasanya kalau berkelahi kan tidak lancar artinya ya kan? Nah, cuma nanti kita akan tanya paradoks pengawasan. Banyak yang curiga mengenai dana kampanye yang ilegal, tapi tidak ada yang ditangkap oleh Bawaslu, begitu ya. Nah, nanti kita lihat. Yang kedua adalah Profesor Dr. R. Siti Zuhro, rekan saya juga. Selamat malam Mbak Wiwi, saya panggilnya Mbak Wiwi ya. Selamat malam. Beliau adalah saya kira salah satu pengamat politik terkemuka yang dianugerahi Bawaslu pengamat politik yang terfavorit ya kan? Pengamat politiknya Mbak Wiwi, pengamat hukumnya Refli Harun. Betul. Kita punya nama mirip, Zuhron sama Zuhron. Ya, Zuhro sama Zuhron ya. Nah, yang ketiga, the last but not least adalah Ferry Kurnia Rizkiansyah. Beliau adalah komisioner KPU ya, di mana kita tahu bahwa keberhasilan pilkada sangat ditentukan oleh kerja KPU. Selamat malam, Bung Ferry. Saya panggil Bung Ferry saja ya. Ya, pemirsa sekalian, kita mengikuti prolog dulu sebelum kita lanjutkan perbincangan kita. Silakan. Lagi, Pilkada serentak 2015 siap dilaksanakan. Masa kampanye pun tengah berlangsung sejak 27 Agustus lalu hingga 5 Desember mendatang. Tentu saja pelaksanaan kampanye membutuhkan dana, dan dana yang dibutuhkan pastinya tidak sedikit. Banyak kandidat yang merogoh kocek dalam-dalam melakukan promosi besar-besaran dan gencar menjual diri demi dapat dikenal, kemudian memenangkan kontestasi. Dana kampanye adalah sejumlah biaya berupa uang, barang, dan jasa yang digunakan pasangan calon dan atau parpol yang mengusulkan pasangan calon untuk membiayai kegiatan kampanye pemilihan. Sumber dana kampanye bisa berasal dari pasangan calon, partai politik, atau sumber lain yang sah. Berdasarkan pasal 7 peraturan KPU, dana kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan nilainya paling banyak 50 juta rupiah. Sedangkan yang berasal dari kelompok atau badan hukum swasta nilainya paling banyak 500 juta rupiah. Tiap kandidat pun wajib menyerahkan laporan penerimaan sumbangan dana kampanye pada 16 Oktober 2015 dan diumumkan sehari kemudian. Serta wajib menyerahkan laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye 6 Desember mendatang. Mampukah dana kampanye tersalur dengan bersih? Ya, selamat malam. Kita lanjutkan perbincangan kita ya, yang tadi baru perkenalan, masih dengan anggota KPU Ferry Rizkiansyah, kemudian anggota Bawaslu Daniel Zuhron, dan pengamat politik Profesor Siti Zuhro. Saya mau dari Bung Ferry dulu, Bung Ferry ya. Soal dana kampanye ini, sebenarnya apa sebenarnya aspek yang paling penting kalau kita kaitkan dengan bagaimana kita menjaga pemilu ini berintegritas, pilkada ini? Silakan. Setidaknya ada 3 hal aspek yang paling penting dalam dana kampanye. Pertama soal legalnya. Jadi ini menjadi bagian penting yang itu melingkupi seluruh aktivitas kampanye yang dilakukan oleh pasangan calon dan kampanye. Itu pertama. Yang kedua akuntabel. Dan yang ketiga tentunya ada semangat transparansi yang harus dilakukan.
Nah, dengan 3 hal ini kita berharap proses pelaksanaan pilkada yang itu dilaksanakan oleh pasangan calon atau tim kampanye betul-betul bisa melakukan upaya-upaya pilkada yang memang lebih bersih, transparan, akuntabel, dan itu disajikan kepada masyarakat bahwa aktivitas ini memang benar-benar baik seperti itu. Ini yang memang menjadi prinsip dari aktivitas yang kita lakukan dengan pengaturan dana kampanye yang ada seperti itu. Ya, dari 3 hal ini bagaimana Bung Ferry melihat apakah ini sudah berjalan dengan baik begitu ya? Dikaitkan dengan bahwa sebentar lagi memang akan masa kampanye dan lain sebagainya. Karena selama ini kan orang selalu pesimis. Ya. Ada aturan dana kampanye dan lain sebagainya, tapi prakteknya kan kemudian juga melanggar juga. Nah, kira-kira sekarang ini bagaimana? Pengalaman 2014 kemarin di pemilu legislatif dan pilpres ini cukup berhasil ya. Ya, mudah-mudahan saja di pemilu serentak, pilkada serentak ini juga bisa menjadi poin yang cukup penting untuk melihat bagaimana pengelolaan aktivitas dana kampanye yang dilakukan oleh pasangan calon. Yang lebih penting lagi adalah bagaimana mekanisme dana kampanye ini betul-betul bisa terbuka buat masyarakat. Ada 3 hal aktivitas yang dilakukan oleh pasangan calon atau tim kampanye. Pertama, dia harus melaporkan laporan awal dana kampanye. Yang kedua adalah terkait... Itu sudah ada jadwalnya semua Sudah ada jadwalnya. Okay. Yang kedua adalah laporan penerimaan sumbangan dana kampanye, dan yang ketiga adalah laporan penerimaan pengeluaran dana kampanye. Apabila ketiga ini dikelola dengan baik oleh pasangan calon tim kampanye, saya meyakini bahwa mekanisme aktivitas kampanye yang ada dari mulai awal sampai akhir proses pilkada ini akan menjadi akuntabel, dan ini juga akan dilihat oleh masyarakat bahwa ternyata pasangan calon tersebut dalam proses pengelolaan pilkada ini memang lebih baik. Ya, kita tahu kan ada batas sumbangan ya. Ada batas sumbangan perorangan 50 juta. Perorangan 50 juta dan kemudian perusahaan atau badan hukum 500 juta. Tetapi kan masyarakat selalu mencurigai itu di atas kertas, on the paper. Faktanya biasanya biaya kampanye itu juga ada cukongisasi dan lain sebagainya. Nah, sejauh mana KPU bisa menangkap bahwa memang laporan itu memang benar genuine, benar begitu? Ya, tentunya tadi dengan 3 aktivitas yang dikelola yang ini menjadi hal yang sangat penting oleh pasangan calon atau tim kampanye itu, ini menjadi awal yang baik. Saya pikir kalau toh memang seperti itu kan nanti auditnya juga yang dilakukan oleh kantor akuntan publik juga bisa optimal dilakukan. Sekarang jenis auditnya adalah audit kepatuhan. Patuh tidak aktivitas pasangan calon dan tim kampanye itu melaksanakan kegiatan-kegiatan kampanyenya yang itu dituangkan secara lebih terperinci dalam dana kampanye. Bisa diulang tidak jadwal-jadwalnya buat pemirsa sekali lagi ya? Jadwalnya laporan awal dana kampanye itu pada tanggal 23 kemarin, 23 Agustus. Tanggal 16 Oktober itu laporan penerimaan sumbangan dana kampanye. Itu harus disetorkan dan kita umumkan tanggal 17-nya. Dan tanggal 6 Desember kita harus menerima laporan pengeluaran penerimaan pengeluaran dana kampanye. Jadi itu aktivitas yang dikelola oleh pasangan calon. Dan tentunya ini dikait-mengait dengan aktivitas kampanye yang ada. Sejauh ini optimis ya bahwa ini bisa. Optimis, walaupun memang tentunya ini perlu pengawalan bersama. Jadi tidak hanya KPU yang memberikan regulasi, saya yakin Bawaslu juga mengawasi dengan seksama, dan saya yakin masyarakat juga. Jangan sampai misalnya ada pasangan calon tim kampanye menerima orang yang tidak berhak misalnya. Identitas yang tidak jelas pun kan tidak boleh. Tidak boleh pakai, ada pasal yang tidak boleh pakai hamba Allah lagi. Tidak boleh pakai hamba Allah lagi. Atau nonim dan lain sebagainya. Nah, saya ingin kepada Bawaslu ya, kita tahu bahwa selama ini memang di atas kertas selalu ada laporan, kemudian ada penerimaan, lalu kemudian laporan akhir dan lain sebagainya. Tetapi sejauh mana Bawaslu bisa memastikan bahwa semua ini berjalan lancar demi terlaksanakannya pilkada yang jujur dan adil begitu? Apakah sudah ditemukan indikasi-indikasi tertentu yang saat ini sudah terjadi? Ya, makasih Bung Refli. Pada dasarnya kan persoalan dana kampanye ini kita tempatkan pada lingkup yang sangat elitis. Berbeda dengan persoalan kampanyenya sendiri yang itu bersifat masif dan terbuka. Karena ini menyangkut soal data dan dokumen yang ada di siklus atau di lingkaran paslon dan penyelenggara, dalam hal ini KPU dan Panwas. Nah, sehingga bagaimana kemudian kita bisa mendorong dana kampanye ini bisa menjadi instrumen untuk membuat kampanyenya lebih berkualitas, itu juga pemikiran bersama di penyelenggara sebenarnya. Meski harapan dari Kang Ferry dalam konteks
legalitas, kemudian transparansi dan akuntabilitas, secara teknik di lapangan juga ini harus segera kita pastikan bahwa lapangan itu betul-betul sesuai dengan harapan aturan KPU di sana. Karena kita dapati misalnya dalam konteks legalitas, dalam hal formalitas di laporan awal dana kampanye juga masih ditemukan kesulitan dari paslon yang sudah ditetapkan itu menyesuaikan dengan format aturan KPU di sana. Ya, ini memang banyak hal yang harus kita bahas ya, tetapi ini karena ini juga baru, rupanya kita harus kembali break iklan dulu ya. Ya, nanti kita lanjut. Kita kembali ke studio dulu sebentar ya, nanti kita lanjutkan lagi. Kisruh antara Gubernur DKI Jakarta dengan DPRD DKI Jakarta membuat situasi makin keruh. Ketika mendahulukan hukum pidana, maka itu tidak akan berhenti. Proses hukum harus jalan. Pemberantasan korupsi dan penegakan hukum di Indonesia tidak cukup dengan slogan dan wacana. Butuh komitmen dan kemurnian nurani. Berani bersih. Hadir setiap Selasa pukul 20 waktu Indonesia Barat. TVRI betul sekali. Musikalisasi dengan warna-warna ceria hadir di Taman Buaya Beat Club menampilkan Janet Glow, Grass, Are You Alone, Aji Dara Fania, The Sliding Down, Ono Band, dan New Jersey Band. Taman Buaya Beat Club, Senin hingga Kamis pukul 20. TVRI, betul sekali. Ya, pemirsa, kita lanjutkan perbincangan kita ya. Sebenarnya saya ingin ke Pak Daniel Zuron dulu ya, tetapi rupanya kita harus live cross di TVRI Stasiun Kalimantan Timur. Kita akan bersama Bapak Muhammad Taufik, Ketua KPU Provinsi Kalimantan Timur. Pak Taufik, bisa mendengarkan saya? Halo Pak Taufik. Ya, Pak Taufik bisa mendengarkan saya? Pak Taufik, bisa mendengarkan saya? Ya, sepertinya belum tersambung kita ya. Ya, kita lanjutkan dulu perbincangan Bung Daniel tadi ya. Pertanyaan tetap sama, apakah kemudian bisa memastikan bahwa yang dilakukan oleh KPU on the track ditaati, lalu kemudian pemilunya sendiri atau pilkadanya berlangsung secara jujur dan adil? Nah, itu yang tadi saya sampaikan, aspek legalitas itu kan sebenarnya soal bagaimana format laporan paslon itu sesuai dengan peraturan. Iya. Itu saja masih ada beberapa yang masih belum sesuai. Iya. Yang kedua juga soal transparan. Ini teman-teman KPU karena ada kewajiban mengumumkan laporan awal dana kampanye, kemudian seberapa banyak sirkulasi peredaran dalam konteks pendanaan kampanye paslon. Ini masih teman-teman KPU di tingkat daerah belum ada media untuk menyampaikan soal transparansi itu, apakah website atau macam-macam. Nah, yang terakhir soal akuntabilitas. Ini ada catatan misalnya di Bawaslu, laporan dari pengawas, belum saja masa kampanye itu panjang, sudah ada laporan awal dana kampanye yang itu bernilai miliaran. Karena ini kan persoalan bahwa tahapan kampanye itu adalah tahapan di daerah mana itu kira-kira? Ya, ini ada catatan di 8 daerah misalnya seperti Kota Samarinda, Kabupaten Siak, kemudian Kabupaten Banjarmasin, Sleman, Kota Batam, Lampung Selatan misalnya. Jangan-jangan partisipasi publiknya luar biasa untuk menyumbang calon gitu ya. Ya, ini persoalan yang perlu didalami, tetapi memang saya bilang di awal karena ini persoalan di tingkat elit, Kang Ferry, tentu bagaimana KPU bisa mendorong transparansi ini agar ada ikutan partisipasi. Karena bagaimana pihak di luar paslon, kemudian KPU, Bawaslu dan Panwas melaporkan kalau dia tidak tahu konten
soal persoalan informasi. Tapi tegasnya sejauh ini sudah ada penyimpangan-penyimpangan yang ditemukan Bawaslu. Ini kan prakondisi. Ya. Karena sesuai dengan jadwal KPU juga bahwa hari ini kan masih laporan saldo awal dalam konteks itu. Nanti pada medio kapan itu ada penerimaan. Nah, penerimaan itu yang harus sesuai sehingga ketika kita tahu barangnya, tahu daftarnya, tahu bukunya, tentu hal-hal yang dilarang itu tegas. Uang asing tidak boleh, uang negara tidak boleh, dan sumbangan yang tidak jelas. Bung Daniel, sepertinya kita sudah tersambung ke Kalimantan Timur. Pak Taufik? Pak Taufik bisa mendengarkan saya? Selamat malam Pak Refli Harun. Oh ya, selamat malam Pak Taufik. Ya, kita bicara mengenai dana kampanye. Di studio ada bos Anda, Pak Ferry Rizkianza. Kemudian ada anggota Bawaslu Bung Daniel Zuron, dan kemudian ada pengamat politik dari LIPI Profesor Siti Zuhro. Kita bicara tentang dana kampanye. Mungkin bisa diceritakan sejauh mana persiapan mengenai laporan awal dana kampanye, apakah semua calon memenuhi syarat dan lain sebagainya. Silakan Pak Taufik. Halo Baik, Pak Taufik. terima kasih Bung Refli Harun. Ya, silakan. Provinsi Kalimantan Timur melaporkan terkait dengan laporan awal dana kampanye dari semua pasangan calon yang mengikuti Pilkada serentak tahun 2015 di 9 kabupaten kota. Secara resmi sudah menyampaikan, sehingga KPU Kabupaten Kota sudah memasukkan pengumuman baik di halaman depan kantor KPU masing-masing maupun di media massa. Memang nampaknya keinginan pasangan calon adalah tidak ada pembatasan dana kampanye. Karena semakin besar dana kampanye digunakan, mereka akan semakin banyak melakukan kegiatan. Sepertinya demikian. Ya, kalau boleh tahu Pak Taufik, di Kalimantan Timur ada berapa calon yang akan bertanding dalam pilkada nanti? Halo Pak Taufik. Bervariasi. Ada yang 4 pasangan calon di Kabupaten Kutai Barat. Ada yang variasinya 2 di Kota Samarinda, kemudian di Kabupaten Berau. Sementara Balikpapan ada 3 pasangan calon. Tidak ada yang calon tunggal ya? Tidak ada yang calon tunggal berarti? Saat ini belum. Belum ada ya? Sementara kita tahu bahwa untuk gubernur belum dipilih ya, Gubernur Kalimantan Timur belum dipilih. Belum. Ya, mungkin. Ya, belum Bang. Bung Ferry pengen tanya anak buahnya. Sudah cukup ya? Iya. Iya. Yang pasti mekanisme proses pelaporan dana kampanye tanggal 23 kemarin, tanggal 16 Oktober nanti, dan juga nanti tanggal 6 Desember itu terkelola dengan baik oleh teman-teman di sana. Mudah-mudahan ya. Sampai kemudian Bawaslu menyatakan sebaliknya begitu. Iya. Pak Taufik, mungkin ada lagi yang ini disampaikan sehubungan dengan kegiatan dana kampanye? Sudah ada temuan-temuan awal yang cukup mencurigakan misalnya? Baik. Misalnya dana setoran awalnya besar sampai sekali. Sampai saat ini masih misalnya. belum, karena kita baru awal. Ya, sehingga pasangan calon masih memberikan laporan yang resmi terkait dengan laporan awal dana kampanye. Bisa kita tahu nggak berapa yang paling besar untuk kemudian awal yang terkait dengan pembatasan dana kampanye, kelihatannya angka yang paling besar itu nampaknya pada muncul di KPU kabupaten kota. Sampai berapa kalau awalnya? Misalnya di Kota Balikpapan itu pembatasan dana kampanye cukup besar, sekitar 15 miliar. Oke. Sementara di kabupaten-kabupaten yang cukup jauh posisinya, seperti Mahakamulu, kemudian Kutai Barat, Berau, kemudian Pasir, itu di kisaran 6 miliar terkait dengan pembatasan dana kampanye. Ya, saya kira terima kasih Pak Taufik ya atas informasinya kepada pemirsa TVRI. Kita lanjutkan diskusi kita. Menarik ya. Terima kasih Bang Refli, selamat malam. Terima kasih, selamat malam Pak Taufik. Iya, Bu Profesor Siti Zuhro, kita tahu bahwa tidak kecil ya dana kampanye itu 15 miliar itu dana awal untuk ke kabupaten kota. Tadi ya? Pembatasannya?
pembatasan dana kampanye. Jadi bukan laporan awal. Bukan laporan awal, tapi pembatasan dana kampanye yang itu diputuskan oleh KPU. Ya, oke. Itu harus diklarifikasi, saya kira. Karena pertanyaan saya tadi kan berapa setoran awal? Ya. Tapi dijawab itu. Makanya 15 miliar itu besar sekali. Karena memang mungkin Pak Ferry sebelumnya, kalau tidak salah memang ada pembatasan expenditure ya, pengeluaran ya. Ada di PKPU kita, di PKPU 8 dijelaskan bahwa ada pembatasan belanja dana kampanye. Jadi setiap KPU kabupaten kota provinsi yang pilkada itu nanti buat keputusan. Keputusan terkait soal pembatasan tadi. Jadi standarisasi yang ada di daerah itu berapa? Itu kan berbeda-beda. Diserahkan ke daerah masing-masing. Tentunya atas koordinasi. Saya mau konfirmasi sama silakan. Saya ingin membuat KPU dan Bawaslu harus dikelahi. Karena memang sebagai bosnya teman-teman di bawah, saya kira norma yang sudah diatur oleh teman-teman KPU pusat itu harus dipatuhi. Namun ternyata tidak semua daerah, KPU kabupaten kota khususnya membuat keputusan dalam konteks berapa batasan pengeluaran yang diatur. Nah itu ada beberapa daerah yang di sini saya bilang seperti di Jembrana, kemudian di Kabupaten Tapin, ada beberapa daerah. Makanya ini penting untuk memastikan tidak ada kesalahan, karena kita tahu misalnya persoalan pelaporan ini kan sering tidak. Sebelum ke Prof. Siti Zuhro, kalau memang kemudian tidak ada pembatasan yang dibuat, bagaimana? Iya, itu seharusnya harus dibuat. Nah, kalau tidak misalnya? Kalau tidak, ini harus segera dibuat. Harus diperintahkan. Iya, karena memang ini ada juga ketentuan yang memang nanti berakibat pada sanksi. Sanksinya bisa pembatalan pasangan calon. Kalau misalnya pasangan calon yang bersangkutan itu melebihi dari belanja dana kampanye yang ada. Ini kalau memang batasannya tidak ada, bagaimana kemudian bisa? Betul, makanya teman-teman KPU di daerah yang pilkada itu harus membuat batasan belanja daerah. Ini kan juga untuk membuat akuntabel aktivitas yang ada seperti itu. Nah, ini Prof. Siti Zuhro menarik ya. Undang-undang sesungguhnya tidak membatasi pengeluaran, ya. Tetapi kemudian KPU berinisiatif untuk membatasi pengeluaran. Undang-undang hanya mengatakan pembatasan penerimaan. Kira-kira dalam perspektif politik hal seperti ini sehat atau tidak? Silakan. Iya, saya mendengarkan mulai tadi mengenai dana pilkada serentak ini, baik yang dikeluarkan oleh negara maupun yang dikelola tentunya personal oleh partai-partai politik. Nah, ini yang menurut saya ini menjadi pintu masuk yang sangat penting yang akan menentukan berkualitas tidaknya pilkada serentak nanti. Jadi ini menurut saya karena kita sudah melakukan 1000 lebih pilkada ya, kalau nggak salah 1000 lebih pilkada, sekitar 1027 pilkada di provinsi, kabupaten dan kota sejak periode 2005 sampai 14 itu menunjukkan bahwa sebetulnya dana ini ternyata menjadi masalah inti yang berkorelasi akhirnya terhadap hasil atau kualitas pilkada kita. Apa yang ingin saya katakan adalah bahwa sebetulnya semakin besar dana yang digunakan tidak hanya dari political cost atau cost politiknya, tapi yaitu yang dikeluarkan baik melalui para investor pilkada, saya bahasakan itu, karena di daerah-daerah itu investor pilkada itu berperan penting dalam membantu pasangan-pasangan calon yang dalam modus operandinya itu sebetulnya diberikan ke semua pasangan calon yang lalu-lalu seperti itu, lalu mengerucut pada calon yang akan menang, baru dikelontorkan lebih banyak. Nah, ini adalah permasalahan yang luar biasa bagi kita akhirnya. Tapi untuk yang konteks kali ini, kalau dulu kan tidak ada pembatasan pembelanjaan dana kampanye. Nah, sekarang ada pembatasan itu, KPU membuatnya. Cuma kira-kira apakah ini akan efektif di lapangan dan adil di lapangan? Ini makanya saya tadi belum selesai. Sebetulnya ujung-ujungnya mau diberikan batasan pasal apapun, kalau tidak ada pengawasan, ini sedih kita. Jadi pengawasan yang efektif. Jadi Bawaslu nggak bekerja ini? Menurut saya bukan hanya Bawaslu, ini kan Bawaslu baru 1 periode ini ya, belum 1 periode. Jadi menurut saya ini yang saya katakan berkali-kali, khususnya Bawaslu, melihat pengalaman pemilu 2014 yang penyimpangannya luar biasa itu, sengketa di Pilpres, di Pileg luar biasa itu, menunjukkan bahwa sebenarnya ujung-ujungnya adalah masalah dana ini. Jadi berkualitas tidaknya tidak hanya tergantung Bawaslu. Memang lebih berat menurut saya Bawaslu tugasnya nantinya, fungsinya, perannya ketimbang
KPU, karena semakin besar penyimpangan berarti yang akan dipertaruhkan adalah nama institusi Bawaslu. Mbak Wiwi melihat nggak ya? Saya panggil Mbak Wiwi saja ya, karena pemirsa juga harus tahu ya. Siti Zuhro itu Mbak Wiwi, Wiwi ya. Jadi begini, ketika kemudian dibatasi pengeluaran ya, kita tahu bahwa kemarin-kemarin punya soal dalam hal penerimaan, walaupun 50 juta itu kan on the paper di atas kertas, faktanya lebih. Tapi sekarang kemudian pengeluarannya juga dibatasi. Iya. Kira-kira itu komplain mengenai pembelanjaan dana kampanye ini kan cukup besar juga akhirnya, yang bisa mengganggu proses penetapan pasangan calon dan lain sebagainya. Iya, ada beberapa faktor yang membuat mereka tidak berkomitmen atau tidak konsisten ya. Selain membaca dengan sangat jelas bahwa penegakan hukum kita itu seperti itu, kualitas penegakan hukum kita seperti itu, lalu pengawasan seolah-olah bisa dikompromikan. Lah ini yang harusnya sekarang setiap KPU membuat peraturan itu diikuti oleh penalti. Jadi harus ada penaltinya. Ini ada konsekuensi logis kalau ternyata peserta pilkada serentak ini mulai melakukan pelanggaran-pelanggaran. Jadi selama tidak ada penalti atau hukuman, mereka akan tetap terus-menerus gitu ya melakukan itu. Ada gini, Bung Ferry, kalau melampaui tadi ini menarik ya. Kita juga harus membaca bahwa proses kampanye sekarang berbeda dengan kampanye yang dulu dari tahun 2005. Bedanya di mana? Bedanya adalah sekarang ada kampanye yang dilakukan oleh KPU, ada kampanye yang dilakukan oleh pasangan calon atau tim kampanye dalam konteks produksinya. Maksudnya KPU jadi bukan tim kampanye KPU juga memproduksi. Kan seperti itu. Alat peraga, dana dari negara gitu kan. Iklan itu kan oleh KPU, uangnya dari negara kan, dari rakyat seperti itu. Nah ini kan mekanisme yang berbeda, sedangkan pertemuan terbatas, tatap muka, bahan kampanye yang lainnya, terus kegiatan olahraga, budayaan itu loh kan. Nah dari kontrol seperti itu kan sebenarnya prinsip di sini ini adalah bagaimana mekanisme kampanye itu equal treatment. Semuanya bergerak pada posisi yang sama, dari titik nol sama seperti itu. Makanya dalam konteks pembatasan belanja dana kampanye ini juga menjadi penting. Karena tidak mungkin nanti si pasangan calon itu jor-joran. Nah, ini kan juga untuk melihat mekanisme yang dilakukan oleh pasangan calon. Bukan jor-jorannya, tapi money politics tadi itu. Money politics. Jadi menurut saya yang membuat lalu kepala daerah yang terpilih lalu mengeluarkan uang sangat banyak atau hutang gitu, itu karena money politics yang dimana vote buying itu loh, itu jadi tidak sekedar katakan gitu ya uang yang dikelola oleh KPU gitu ya dengan membelikan peraga dan sebagainya, tapi lagi-lagi juga ini semangatnya kita tunda dulu karena kita harus kembali ke studio untuk mengikuti Indonesia Terkini ya. Kita kembali ke studio. Selamat malam, Anda menyaksikan Indonesia Terkini bersama saya Rizky Kiradegara. Polda Metro Jaya mencatat selama 5 tahun terakhir kasus penjualan DVD porno meningkat tajam sejak Kementerian Komunikasi dan Informatika meluncurkan Nawala Project. Pemblokiran situs-situs pornografi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika membawa pengaruh pada kasus penjualan DVD porno di tengah masyarakat. Dengan diblokirnya situs-situs pornografi, masyarakat pun beralih ke cara-cara konvensional, yakni melalui DVD porno yang dijual bebas. Kasubdit Indak Ditreskrimsus AKBP Agung Marlianto menjelaskan, selama 5 tahun terakhir, kasus penjualan DVD porno yang berhasil diungkap Polda Metro Jaya mengalami peningkatan. Polda Metro Jaya terus mengintensifkan penyitaan DVD porno di pusat-pusat produksi. Langkah ini diyakini lebih efektif dalam menanggulangi peredaran DVD porno maupun bajakan daripada harus intensif menyita DVD di belakang, maksud kami di pedagang kaki lima. Langkah ini dilakukan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya pada tanggal 4 September lalu. Saat itu polisi berhasil menyita 2.300 keping DVD porno dari seorang tersangka di sebuah pusat perbelanjaan di Jakarta Utara dan di sebuah rumah di kawasan Taman Sari, Jakarta Barat. Tim penasihat hukum Surya Dharma Ali akan menghadirkan Susilo Bambang Yudhoyono dalam persidangan sebagai saksi meringankan untuk Surya Dharma Ali. Penasihat hukum Surya Dharma Ali, Humphrey Jemat,
mengatakan pihaknya akan menghadirkan Susilo Bambang Yudhoyono sebagai saksi meringankan untuk SDA dalam persidangan. Humphrey menekankan SBY sangat mengetahui problematik yang dihadapi SDA saat menjadi Menteri Agama, khususnya dalam menentukan BPIH bersama Komisi 8 DPR RI. Meski belum berkomunikasi secara langsung dengan SBY, namun SDA dan tim hukumnya yakin SBY akan bersedia hadir sebagai saksi. Surya Dharma Ali didakwa merugikan negara lebih dari 27 miliar rupiah akibat dugaan korupsi penyelenggaraan ibadah haji dan menggunakan dana operasional menteri di Kementerian Agama untuk kepentingan pribadi. Demikian Indonesia Terkini, kami akan kembali hadir 30 menit mendatang. Sampai jumpa. Ya pemirsa, kita lanjutkan lagi dialog kita. Kita rupanya masih tersambung dengan Kalimantan Timur ya. Pak Taufik. Halo Pak Taufik. Halo Pak Taufik. Siap, Bung Refli. Bisa mendengarkan saya? Ya, siap. Halo Pak Taufik. Iya, oke. Oke. Ya. Ya Pak Taufik bisa disampaikan. Tadi kan saya katakan maksimal yang 15 miliar ya, ada yang 6 miliar. Tapi sumbangan awal yang mereka setorkan rata-rata berapa nilainya, Pak? Karena sumbangan awal dana kampanye itu dibatasi pada sumbangan perorangan maupun lembaga yang berbadan hukum, kisarannya sekitar 50 juta sampai 500 juta. Tapi nampaknya yang banyak memberikan laporan adalah berupa sumbangan perorangan. Kisarannya sekitar 100 juta sampai 200 juta. Itu yang saya lihat pada saat laporan awal dana kampanye yang diberikan oleh 200 juta pasangan calon. Tapi yang paling besar tadi dikatakan maksimal 16 miliar ya. Untuk di Samarinda atau di mana tadi? Betul. Mengungkap segala permasalahan. Semua sudah diatur ya masing-masing kabupaten kota mengenai batas pengeluaran dana kampanye ini, tidak ada persoalan. Halo, sepertinya pasangan calon di beberapa daerah, misalkan di daerah-daerah kota seperti Balikpapan dan Samarinda, ini menginginkan tidak adanya pembatasan jumlah dana kampanye. Karena tadi frekuensi kegiatan dan metode kampanye yang mereka sampaikan kelihatannya banyak melakukan kegiatan-kegiatan. Sementara juga jumlah frekuensi pemilih yang terlibat juga jumlahnya cukup besar. Ini yang membedakan antara kabupaten kota yang satu dan yang lain. Ya, tetapi dana itu kan belum dihitung sampai sekarang ya untuk sebuah pengeluaran ya. Belum ya. Kapan kampanye? Waktu kampanyenya nanti? Dari tanggal 27 Agustus kemarin itu sudah mulai berkampanye. Oh, udah hitungan kampanye ya? Argonya sudah mulai jalan. Oke. Sampai dengan tanggal 5 Desember. Oke, karena sekarang ini kan kebiasaan kita kampanye itu sekarang mulai panjang ya? Mulai panjang. 3 hari setelah ditetapkan kampanye. Oke. Ya. Sama dengan pemilu yang legislatif begitu. Nah, Pak Ferry, apakah optimis begitu ya mengenai pembatasan ini akan ditaati atau tidak gitu ya? Iya. Saya tuh nggak optimis gitu ya. Nanti saya tanyakan juga. Saya pikir kalau kita semua menghormati aturan yang ada. Tahan dulu Pak Taufik ya. Pak Taufik masih di situ ya. Silakan. Ya, menghormati aturan yang ada. Ya. Saya yakin ini akan optimis dijalankan. Jadi semua pihak termasuk yang paling penting kan pasangan calon. Dalam hal memutuskan batasan belanja, itu kan tidak serta-merta KPU memutuskan. Tapi KPU juga harus berkoordinasi dengan pasangan tim kampanye itu. Jadi hasil dari koordinasi tadi, maka diputuskanlah. Misalnya frekuensi rapat umum berapa? Misalnya nilai nominatifnya, terus pertemuan terbatas berapa dengan harga yang sesuai dengan daerahnya masing-masing. Tapi kata Pak Taufik tadi mereka sesungguhnya menginginkan tidak ada pembatasan sesungguhnya. Ya, itulah makanya ketika kampanye sekarang berbeda dengan yang kampanye dulu-dulu, ini juga harus kita lihat bahwa
mekanisme equal treatment ini yang memang kita jalankan supaya sama semuanya. Jadi tidak ada juga yang bahasa saya tadi jor-joran untuk melakukan aktivitas kampanye dengan berbagai aktivitas kegiatannya. Ada yang memang tidak ini. Jadi kita batasi saja itu batas atas yang memang harus dilakukan. Pak Taufik, satu lagi pertanyaan Pak Taufik ya. Kan 27 Agustus sudah dimulai masa kampanye. Apakah mereka sudah menunjukkan aktivitas kampanye yang dalam skala yang masif, Pak Taufik? Baik, sepertinya kampanye yang disediakan selama 3 bulan ini di awal-awal kegiatan tahapan kampanye tanggal 27 sampai dengan tanggal 6 September saat ini baru pada tahapan sosialisasi pertemuan secara tatap muka lebih banyak. Sementara rapat umum, rapat terbatas masih belum banyak dilakukan. Mungkin di akhir-akhir bulan September, November kelihatannya agak mulai memanas. Iya, saya kira memang dari awal memang panjang sekali waktu ya. Pak Taufik, terima kasih atas keterangannya. Nanti kita akan berjumpa lagi dengan laporan-laporan berikutnya dari Kalimantan Timur. Dan mudah-mudahan lancar di sana Pak Taufik ya semuanya ya. Tidak ada gejolak yang berarti. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Taufik. Mbak Wiwi, ya kita lihat bahwa kampanyenya panjang, ada pembatasan dana kampanye, lalu kemudian dihitung berapa per unit dan lain sebagainya. Ini kira-kira kalau kita kaitkan dengan pemilu yang jujur, adil, pesta demokratis dan lain sebagainya, jangan-jangan calonnya hanya sibuk menghitung berapa pengeluaran saja begitu. Bagaimana pendapat Mbak Wiwi? Iya, jadi menurut saya memang tolong dibantu ya oleh KPU untuk mensosialisasikan termasuk mengkampanyekan tentang pilkada serentak ini. Jadi tidak diserahkan bulat kepada peserta saja karena edukasi pencerahan dari para peserta itu kurang. Jadi lagi-lagi akan mengeksploitasi itu dalam membicarakan tentang itu ya anggaran. Menurut saya aspek transparansi dan akuntabilitas tadi itu yang harus digarisbawahi, baik yang dikelola oleh partai atau pasangan calon itu betul-betul transparan dalam arti publik bisa yakin bahwa uang yang digelontorkan oleh pasangan calon dan partainya itu betul-betul tidak antah berantah kan gitu. Ya misalnya begini Mbak Wiwi, katakanlah misalnya dihitung pengeluaran masing-masing calon, tapi tiba-tiba kita melihat ada partisipasi massa yang datang, sewa bus sendiri, bawa makan sendiri, ya kan? Bahkan jangan-jangan sewa gedung sendiri begitu, tinggal panggil calonnya. Nah itu bagaimana menghitungnya? Apakah itu cost unit yang harus dihitung juga? Iya, ini masalah. Nanti saya akan ke Pak Ferry juga ya. Masalah khas ya Indonesia. Jadi mungkin yang seperti itu susah ya. Tapi yang kita sangat concern adalah bagaimana pasangan calon menghentikan niatannya untuk membeli suara, itu penting menurut saya. Jangan membeli suara, jadi memberikan uang melalui amplop-amplop itu. Entah 25.000, 50, 100.000, itu penghinaan menurut saya. Itu jangan dilakukan. Tapi penghinaan yang disukai ya. Ya tapi kalau itu yang dilakukan, ini yang akan menjadi cikal bakal di mana kepala-kepala daerah masuk penjara, itu masalahnya. Dan termasuk uang yang dikelola oleh KPU ya, tadi yang disebutkan itu untuk membelikan peraga dan sebagainya. Itu juga harus transparan dan akuntabel. Jangan sampai seperti kemarin lalu dipersoalkan. Apa ini pertanggungjawaban dari KPU, seolah-olah lalu distigma KPU sampai ke daerah. Mungkin KPU RI aman, tapi bagaimana daerah ini? Jadi menurut saya ini juga sudah harus diantisipasi. Pak Ferry, tadi bisa diklarifikasi soal mereka katakanlah calonnya luar biasa, mereka partisipasi sendiri, bagaimana menghitungnya? Mekanisme sekarang tadi, kalau prinsip kita akuntabel, maka semua pihak yang memang mau terlibat kampanye, termasuk orang per orang, termasuk relawan, itu harus dicatat dalam dana kampanye. Mendeklar. Jadi tidak ada lagi yang namanya sekarang fans club, orang per orang atau apapun yang memang si pasangan calon atau tim kampanye tidak tahu. Oh saya tidak tahu katanya kan. Nah ini yang memang menjadi penting. Kembali kepada Bawaslu. Kalau begini bagaimana pengawasannya? Ada fans club, ada orang yang berpartisipasi, tapi biasanya partisipasinya dikasih uang dulu ya kan? Itu bagaimana? Apakah Bawaslu cukup optimistis dengan pengawasan yang dibuat atau bagaimana? Ya, kita kan senapas dengan apa yang diatur oleh KPU.
ketika aturan KPU menginginkan adanya formalisasi dalam konteks pengeluaran dan tim kampanye. Tapi sebelumnya saya potong sedikit. Kita mau lihat grafis dulu ya. Oke. Kita lihat grafis soal dana kampanye ini. Kebetulan tim redaksi menyediakan grafis. Grafis pertama mengenai besaran dana kampanye ya. Sumbangan dana kampanye. Iya. Ya. Penerimaan dana kampanye, kita tahu bahwa undang-undang mengatur bahwa dana kampanye itu dibatasi perseorangan 50 juta ya. Kemudian kalau dia korporasi 500 juta. Nah, nanti kita bahas karena selama ini kan nggak yakin juga ya. Mereka patuh, biasanya dipecah-pecah juga. Lalu kemudian tiba-tiba PKPU nomor 8 tahun 2015, luar biasa ini terobosannya. Itu kemudian membatasi pengeluaran dana kampanye ya. Dilakukan dengan cara menghitung total dari biaya kegiatan dengan rumus sebagai berikut. Ada rapat umum misalnya, contoh ya. Rapat umum jumlah peserta dikali frekuensi kegiatan, standar biaya daerah. Dan lain sebagainya. Jadi masing-masing daerah berbeda. Masing-masing daerah berbeda ya. Jakarta, Kalimantan mungkin berbeda dengan daerah-daerah yang jauh lebih murah. Tetapi ya sekali lagi ya, kembali kepada Pak Daniel sebagai pengawas, yang begini-begini ini mengawasinya seperti apa? Karena kalau kita buat aturan tapi tidak bisa diawasi secara cermat dan orang kemudian melanggar tidak ada sanksi, kan nggak ada gunanya juga. Betul. Saya kira tidak, karena kita kan tidak bisa tiba-tiba sempurna. Bahwa ada perkembangan ini penting. Dulu artinya nggak apa-apa lah kalau kurang-kurang sedikit KPU ini. Tidak, maksud saya bahwa si calon ini kan sudah dipaksa ini. Pertama, kalaupun dia menyampaikan laporan akhirnya pada saat nanti itu hanya tepat waktu tapi isinya amburadul, itu tetap publik akan mengetahui itu. Dulu persoalannya kan beda. Dulu ketika kewajiban itu 15 hari setelah pemungutan suara. Kalau sekarang pada masa 1 hari masa tenang. Jadi ini paslon dipaksa 6 Desember ya tadi ya? 6 Desember. 6 Desember. Tidak ada reasoning bagi orang yang sudah jelas ketahuan kalah kemudian dia tidak melaporkan. Ini semua dibuat flat. Artinya dibuat rata lah, semua paslon itu wajib menyampaikan. Nah, di sini logika dalam konteks tahapan dana kampanye, kita ingin teman-teman KPU itu buka akses saja seluas-luasnya karena itu syarat untuk bisa menilai akuntabilitas atau tidak. Tapi kita bayangkan kalau seandainya akses dibuka seluas-luasnya ya, dan kita tahu kan mentalitas kita belum siap untuk kalah. Jangan-jangan yang begini ini dikhawatirkan menjadi entry point untuk mempersoalkan kelebihan pengeluaran dana kampanye di Mahkamah Konstitusi. Dan akhirnya hampir semua pilkada jadinya kemudian bersengketa di Mahkamah Konstitusi. Sampai bahwa ada keputusan bahwa itu dana yang haram masuk dari sana, saya kira tidak perlu khawatir buat paslon. Karena justru hari ini kan semua ingin ditransparankan, semua ingin diakuntabilitaskan, kesiapannya tentu kawan-kawan KPU sudah siap membuat peraturan bahkan termin. Termin laporan itu laporan awal, laporan penerimaan dan laporan akhir. Ya, itu medianya sudah dibuat itu. Makanya kalau misalnya pasangan calon ini atau tim kampanye ini membuat 3 hal ini dengan teratur, ini kan sebenarnya membantu. Laporan awal sudah buat. Setelah itu nanti ada penerimaan sumbangan, 16 Oktober dilaporkan. Ini kan membantu juga. Nah, akhirnya nanti 6 Desember itu LPPDK-nya, laporan penerimaan pengeluaran seluruhnya itu dilaporkan. Nah, jadi kalau misalnya awal sampai akhir ini bergerak dengan baik, saya pikir nggak akan ada problem. Jadi nanti administraturnya baik, lupa kampanye mereka. Karena sibuk hanya membuat laporan saja. Saya kira ini kan persoalan bahwa yang penting dana haram itu jangan masuk ke laporan mereka. Karena itu uang asing, BUMN, BUMD, kemudian sumbangan yang tidak jelas. Ya, sebelum kita lanjutkan dana haram ini, kita kembali ke studio juga. Kita ikutin pesan-pesan berikut ini. Mengungkap segala permasalahan yang ada di sekitar kita. Tidak ada, tetapi kecurangan oknum yang mina es batu yang sering terjadi, pembuatannya dilakukan dengan program investigasi, mengupas dengan cerdas, berdata atas fakta.
Serditik setiap Kamis pukul 8.30 di TVRI. Bersama saya Maya Susanti dalam acara Garis Polisi TVRI. Waktu lama bagi tim Satreskrim Polres Malang Kota, Jawa Timur. Heterogenitas masyarakat kita memberi peluang bagi segelintir orang menyimpan dari tatanan dan norma yang ada. Persepsi aneh pun tak jarang kita temui dalam setiap penanganannya. Di sini, polisi menjawab. Garis Polisi setiap Kamis pukul 8.30 di TVRI. Ya, pemirsa, kita lanjutkan perbincangan kita ya. Sebelum ke Mbak Wiwi, saya ingin klarifikasi kepada Bung Ferry ya. Tadi kan dikatakan ada sanksinya kalau seandainya mereka melanggar peraturan KPU tersebut. Walaupun saya menganggap ini aneh ya, tapi it's okay bahwa sudah ditetapkan melalui peraturan KPU, mereka bahkan bisa didiskualifikasi. Kira-kira mekanisme diskualifikasinya seperti apa kalau seandainya mereka melanggar aturan pengeluaran dana kampanye itu? Ya, tentunya dengan keterangan atau informasi yang memang cukup jelas. Nanti ada buat reportnya, laporannya. Setelah itu nanti diplenokan, nanti akan diputuskan. Jadi itu akuntan publik? Itu belakangan. Itu kan dalam konteks audit ya. Tapi dalam konteks bagaimana soal besaran belanja tadi itu menjadi penting untuk dicermati oleh pasangan calon. Itu yang pertama. Yang kedua terkait soal tadi Daniel juga menyebutkan soal sumbangan-sumbangan yang tidak jelas. Nah, saya ingin klarifikasi. Artinya yang memutuskan adalah KPU sendiri. KPU ini sendiri melanggar dan KPU mendiskualifikasi. Betul, KPU sendiri. Luar biasa. Ya, oke, silakan. Ya, yang kedua adalah terkait dengan laporan yang tidak jelas atau sumbangan yang tidak jelas. Tadi asing atau identitas yang nggak jelas, BUMN, DBMD atau APBN, APBD itu juga mengarah kepada diskualifikasi. KPU juga yang tentukan. KPU juga tentukan. Jadi hasil atas klarifikasi, laporan, klarifikasi dan itu hasil pencermatan baru diplenokan, itu nanti akan ada tindakannya. Kenapa Mbak Wiwi saya katakan ini luar biasa? Karena undang-undang saja mengatur diskualifikasi itu hanya melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dalam konteks misalnya sewa perahu, money politics dan lain sebagainya. Tetapi ini dengan peraturan KPU mereka bisa mencermati laporan dana kampanye, pengeluarannya dieksekusi. Ini luar biasa ini ya. Kira-kira mudah-mudahan KPU nggak dikepung ini nanti ya. yang mendiskualifikasi KPU masing-masing, bukan KPU nasional ya. Nah, itu perlu dicatat. Bagaimana pendapat Mbak Wiwi soal ini? Ini menarik ini harus diketahui pasangan calon. Logikanya siapa yang membuat peraturan. Jadi dalam demokrasi ini ya, secara umum siapa yang membuat pengaturan itu tidak mengawasi kan gitu. Dia yang mengawasi kan gitu. Siapa yang memberikan penalti ya penegak hukum kan gitu ya. Ya mestinya seperti itu. Bukan pembuat peraturan. Enggak, rasionalnya seperti itu. Jadi dia tidak pada dirinya itu semuanya dilakukan. Membuat, mempenalti, mengawasi dan bahkan mengeksekusi kan gitu. Tidak seperti itu. Dalam konteks ini semestinya gitu ya. Bawaslu dan semua turunannya itu melakukan pengawasan. Jadi yang pelanggaran administratif mungkin menjadi domain dia. Yang pidana nanti distorkan ke penegak hukum, pengadilan dan sebagainya, penegak hukum, kepolisian itu ya. Atas rekomendasi Bawaslu juga nanti ke... Jadi nanti kalau seandainya tidak ada rekomendasi, misalnya ada pelanggaran dana kampanye Pak Ferry ya. Tetapi kemudian Bawaslu tidak memberikan rekomendasi apa-apa, tetapi itu temuan KPU sendiri atas pengaduan masyarakat misalnya, yang daripada saya mengadu ke Bawaslu, saya langsung saja ke KPU. KPU kemudian mengkaji, lalu hasil kajian ada pelanggaran, itu bisa? Ya, mekanismenya bisa seperti itu. Tapi yang lebih penting juga hasil pengawasan dari Bawaslu itu sendiri. Ada sinergi lah. Jadi ada yang memang dilaporkan dan itu kan administratifnya ke kita, pasti ke kita. In case Bawaslu tidak melakukan pengawasan itu secara baik, tetapi kemudian masyarakat membisikin KPU. Itu nanti harus dicermati oleh KPU. Silakan Bapak Bawaslu. Karena ini soal serius. Karena bisa menghilangkan kemenangan pasangan calon kalau seandainya tiba-tiba KPU-nya berpihak. Iya kan? Makanya sejak awal kan Bawaslu mendukung apa yang diinginkan oleh KPU mulai dari legalitas, transparansi dan akuntabilitas. Itu normanya. Case-nya kasus per kasus ini tentu kita akan sampaikan bahwa pidananya jelas ini. Kelebihan menyumbang ada pidana,
kelebihan sumbangan dipakai untuk dana kampanye, ada pidana di situ. Itu soal pidananya. Administratifnya, bahwa dia tidak melaporkan secara rapi dan rutin, itu juga ada laporan administratif. Sampai pada waktu tertentu bahwa ini sudah tidak bisa ditoleransi, kita akan rekomendasikan pembatalan di sana. Jadi itu soal penerimaan ya, yang memang diatur di undang-undang. Ini soal pengeluaran, di mana kemudian KPU bisa mengeksekusi sendiri. Saya membayangkan kalau KPU-nya agak tidak netral sedikit saja. Maksudnya partisan gitu partisan misalnya. Maka kemudian dia bisa melakukan kajian, ini melakukan penyimpangan, diskualifikasi. Iya, ini bisa nggak membayangkan? Ini menarik ya. Menarik ya. Nanti saya tambahkan. Pengalaman dalam pilkada yang lalu-lalu itu ya, selama rentang waktu 1000 lebih pilkada, ini menunjukkan, jangan lupa, ada kantor KPUD sampai dibakar. Mengapa? Ini tidak karena faktor konflik sengketa atau violence terjadi karena KPU-nya tidak netral, tidak netral secara politik atau partisan gitu ya. Lah dukung mendukung tadi itu yang menjadikan pilkada itu tidak berkualitas. Lah ini yang harus diantisipasi sedini mungkin supaya KPU tidak terstigmatisasi nantinya hanya karena tadi itu kelebihan beban kan itu. Ini. Ya, saya kembali ke Pak Bung Daniel ya. Ini bukan masalah yang ringan ya. Ini masalah yang serius ketika kemudian KPU, terutama KPU di daerah ya, diberikan kewenangan untuk melakukan diskualifikasi tanpa proses hukum, tapi cukup melakukan penilaian terhadap penggunaan dana kampanye. Itu bagaimana mengantisipasinya agar kemudian ada sinergitas antara Bawaslu, Panwaslu di daerah dengan KPU di daerah, agar kemudian ketika mereka mencapai sebuah keputusan tidak ada dispute di antara kedua pelaksana pemilu atau pilkada ini. Iya. Pengawas pemilu itu kan mengawasi penyelenggara dan mengawasi peserta. Iya. Jadi kita juga kacamatanya kan bahwa kawan-kawan KPU ini sebagai pelaksana dalam konteks ini, dia harus memegang teguh prinsip-prinsip yang diinginkan dalam hal tahapan dana kampanye. Itu pasti. Nah, yang kedua terkait beban material, karena yang harus melaporkan itu adalah paslon, dia juga menjadi bagian dari objek pengawasan. Nah, ketika ini kan ada satu, diskualifikasi itu kan dalam kerangka ketika dia terlambat menyampaikan laporan akhir. Oke, itu satu hal. Tapi ini diskualifikasi karena dia ditemukan melakukan pelanggaran pengeluaran dana kampanye. Tentu saya kira KPU tidak akan berani sendirian dalam konteks itu, makanya ini katanya berani tadi. Karena diatur di dalam PKPU kita, di PKPU 8 itu diatur bagaimana ketika misalnya sudah ada ruang yang itu dipergunakan salah oleh pasangan tim kampanye, kita klarifikasi. Nah, hasil klarifikasi itu bisa menjadi catatan buat setelah kita. diklarifikasi. Ada atau tidak ada pengaduan atau rekomendasi dari Bawaslu. Ini kan juga diperkuat juga oleh hasil pengawasan dari Bawaslu, Panwaslu di tingkat daerah. Ini menjadi penting juga. Tapi dalam konteks bagaimana mekanisme yang dijalankan, kami menetapkan juga mekanismenya seperti itu. Mbak Wiwi, dengan ini kita tahu bahaya yang mengancam kalau kemudian ada diskualifikasi seperti ini. Kita tahu mereka didiskualifikasi oleh Mahkamah Konstitusi saja, itu ributnya minta ampun seperti di Kota Waringin Barat ya. Apalagi didiskualifikasi di tingkat lokal. Nah, ini kan nanti kan tanggal 6 ya kan, lalu kemudian jangan-jangan diskualifikasinya setelah pengumuman dilakukan. Itu Mbak Wiwi melihat hal seperti ini bagaimana? Iya, saya setuju, ini serius ya, karena itu harus ada antisipasi yang juga serius. Artinya apa? Jangan sampai ada kerusuhan karena ketidakpuasan, ketidakpercayaan, kekecewaan terhadap KPU daerah, sehingga muncul rusuh secara serentak. Itu jangan sampai terjadi. Oleh karena itu lebih bagus kita bicara sekarang pahit-pahitnya, supaya untuk mengantisipasi apa yang harus dilakukan KPU daerah gitu ya, khususnya untuk mengantisipasi semua penyimpangan yang bakal terjadi, sehingga ada istilahnya check and recheck, bertanya kepada Bawaslu, Panwaslu daerah gitu ya, supaya dia juga tidak sendirian. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan pelanggaran hukum dan sebagainya itu memang menjadi domainnya hukum. Lah itulah demokrasi. Nah, pertanyaan saya tidak ada monopoli. Pertanyaan saya adalah ketika membuat aturan yang maha dahsyat ini, saya menganggap itu dahsyat sekali.
kelihatannya sederhana, jangan-jangan pasangan calon pun barangkali tidak sadar seperti ini. Ini sudah ngomong antara KPU dan Bawaslu. Kami dalam pembuatan aturan ini selalu berkoordinasi dengan Bawaslu. Dengan DPR juga. Termasuk dengan DPR. Stakeholders yang lain juga. Ya. Civil society sudah ada uji publik terkait dengan soal aktivitas ini. Saya khawatir jangan-jangan mereka nggak sadar juga. Itu begini Bung Refli, karena silakan. Kejadian pembatalan dalam konteks dia menjadi calon itu sudah berlaku pada pemilu legislatif. Itu ada laporan partai politik karena dia yang wajib, terlambat. Iya terlambat, dia dibatalkan satu no problem. Iya, itu karena memang diatur di undang-undang, kan begitu? Memang undang-undang mengatur demikian. Ya, nah, ini sesuatu yang diatur di peraturan KPU dan kemudian sanksinya jauh lebih dahsyat dibandingkan yang diatur di undang-undang. Karena secara substansi prinsip bahwa laporan akhir dana kampanye itu didahulukan sebelum pemungutan suara. Itu poinnya di situ. Sebenarnya sudah tidak ada waktu lagi bagi paslon untuk tidak siap dalam konteks ini karena ini waktu yang panjang. Makanya saya yakin apa yang disampaikan Mbak Wiwi tadi juga teman-teman KPU wajib ini membuka konseling dalam konteks bagaimana. Apakah perlu liaison officer bagi tim paslon juga diperkuat agar tidak terjebak. Dan di situ pula yang Panwas juga menilai apakah teman-teman KPU ini sudah menjadi penyelenggara yang baik. Dan ini memperlakukan sama pada seluruh paslon. Daripada kalau sudah waktunya deadline, penalti, tiba-tiba marah kan tidak mungkin. Ya, yang saya tanya misalnya kalau mereka kemudian didiskualifikasi karena dianggap kemudian melampaui penggunaan dana kampanye, mereka bisa membawa kasus ini ke Bawaslu atau Bawaslu provinsi atau Panwaslu. Kita ingat secara teknis karena itu adalah satu hari pertama masa tenang. Apapun yang dilakukan dalam konteks upaya hukum itu pemungutan suara tanggal 9. Jadi tidak cukup waktu sebenarnya. Makanya ini memang betul-betul serius dalam konteks ini karena upaya hukum apapun pemungutan suara ini harus dilaksanakan serentak. Ya, tetapi kan masalahnya adalah kemungkinan melakukan evaluasi itu bisa setelah tanggal 9 kan? Katakanlah ada pengaduan setelah tanggal 6 Desember laporan, tanggal 9 pemungutan suara, lalu kemudian ada pengaduan setelah tanggal 9. Iya, bisa jadi. Bisa karena jadi, kan proses klarifikasinya juga mungkin tidak 1-2 hari, tapi ada klarifikasi yang harus dituntaskan kepada pasangan atau tim kampanyenya. Setelah itu ada rapat pleno selanjutnya dan ada sanksi administrasi yang dilakukan. Ini yang kita ada. Saya kira tapi saya pikir dalam konteks ini sebenarnya kita tidak bisa menilai melukai pemilih rakyat yang datang pada tanggal 9. Kemudian ada laporan yang dalam konteks ini tiba-tiba mendiskualifikasi. Itu lebih berlipat-lipat. Ya, ini ada makanya mekanisme penghubung liaison officer tadi ini menjadi penting. Jadi supaya pasangan calon tim kampanye kan pasangan calon membentuk jadi untuk mensosialisasikan lebih lanjut bagaimana warning yang juga harus atau perhatian yang harus disampaikan kepada pasangan calon. Banyak hal yang belum selesai ya, tetapi waktu kita sudah habis. Saya cuma satu. Oke, silakan. Beberapa detik saja. Iya. Jadi menurut saya jangan sampai pilkada serentak di 269 daerah ini yang pertama kali kita lakukan menjadi nightmare. Jadi mimpi buruk kita. Oleh karena itu masalah dana dan implikasi semua peraturan PKPU tadi itu harus diperhitungkan implikasi-implikasinya kalau itu diterapkan. Itu aja. Ya, saya kira itu ya. Memang kalau kita bicara mengenai pilkada 9 Desember nanti banyak aspek yang sebenarnya belum selesai kita bahas ya, yang kita harus diskusikan secara cermat. Malam ini kita tahu bahwa ada satu potensi sesungguhnya masalah yaitu diskualifikasi karena kelebihan menggunakan dana kampanye. KPU dan Bawaslu harus siap-siap mengenai potensi akan adanya gugat-menggugat dan lain sebagainya. Pengamat seperti Mbak Wiwi, Profesor Siti Zuro juga harus lebih melihat ini sebagai suatu potensi masalah yang barangkali akan menjadi mimpi buruk kita. Tapi mudah-mudahan pemirsa sekalian ya, mimpi buruk itu adalah kepada mereka yang berusaha curang dalam pilkada ini. Saya kira itu saja. Saya Refli Harun, selamat malam.